Kemudian terkait dengan beberapa permasalahan tentang zakat, ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ulama terkait dengan zakat fitrah. Ada dua pendapat yang paling mencolok. Yang pertama pendapat Imam Malik, kemudian pendapat Imam Asy-Syafi'i, kemudian pendapat Imam Ibnu Hanbal atau Imam Hanbal. Karena mereka ini seperguruan lah. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hanbal. Imam Malik dengan Imam Hanafi hidup sezaman, tapi berbeda tempat. Imam Malik tinggal di Madinah dan di dalam riwayat tak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali melaksanakan haji di Mekah. Sedangkan sezaman yang ulama yang hidup sezaman pada saat itu adalah Imam Hanafi yang tinggal di kota Baghdad atau Irak. Madinah kotanya tenang. Jadi ada salah satu pendapat di dalam kitab Tarikh Tasyrik disebutkan ada madrasatul ra'yi, ada madrasatul hadis. Di Baghdad di Irak perkembangan negara itu cukup pesat sehingga berkembang kotanya. Sementara di kota Madinah ya gitu-gitu aja. Sehingga mereka kalau terjadi satu permasalahan mereka merujuk kepada Al-Quran. Kalau tak ada dalam Al-Quran merujuk kepada hadis. Kalau hadis nggak ada mereka tawakuf, diam aja Pak. Artinya tidak dilanjutkan permasalahan itu. Sementara di Baghdad di Irak tidak bisa seperti itu karena perkembangan ekonomi yang cukup pesat, perkembangan politik yang cukup pesat, perkembangan apapun lah yang terjadi di kota Baghdad itu cukup pesat, sehingga mau tak mau Imam Hanafi dia harus berpikir dan berijtihad terkait dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan zakat fitrah. Imam Malik mengatakan zakat fitrah itu dengan al-ghizah. Al-ghizah ini makanan pokok yang dimakan. Sehingga nanti makanan pokok yang dimakan inilah yang dikiaskan dimanapun. Kita kias makanan pokok kita saat ini adalah menggunakan beras. Sementara di Arab tak pernah zakat beras, karena bukan makanan pokok mereka. Makanan pokok mereka gandum, kemudian nanti kurma, ada juga tepung. Nah, ini makanan pokok mereka yang diolah menjadi roti. Sedangkan di Baghdad atau Irak pada saat itu orang tidak lagi butuh makanan pokok. Maksudnya bukan tidak butuh lagi makanan pokok. Semuanya itu sudah diakumulasikan menjadi uang atau dinar. Sehingga yang pertama kali mencetuskan zakat fitrah itu diperbolehkan menggunakan uang atau dinar dirham adalah Imam Hanafi. Tapi kadar yang berbeda. Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Hanbali menetapkan makanan pokok itu zakatnya hitungannya 2,5 atau 2,7. Ini bilangan minimal Pak ya, 2,5 atau 2,7, atau katakanlah kita bilang 2,7. Sementara orang yang menggunakan uang hitungannya 3,6 atau 3,8 menurut pandangan Imam Hanafi. Artinya orang yang pada saat ini membayar zakat, tinggal dia mau bayar pakai apa silahkan. Apakah ini kita harus pindah-pindah mazhab? Tidak, tidak pindah mazhab, tapi kita menggunakan mazhab yang lebih relevan. Kemudian kita bahaslah pada saat ini, apakah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat fakir dan miskin saat ini? Ada juga nanti yang menetapkan beras itu penting, maka beraslah kita pakai. Ada yang mengatakan atau di kota-kota besar mengatakan kayaknya beras sudah ada, tinggal membeli lauknya jadi, maka kita pakailah uang tadi Pak. Tapi jangan pula kita datang bawa uang, tapi kadarnya kadar Imam Syafi'i 2,7. Seharusnya kalau datang dia bawa uang, dia harus mengeluarkan zakat 3,6 atau 3,8.